Polsek Metro Tanah Abang bersama Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya berhasil mengamankan kembali 11 dari 14 tahanan Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bencana tanah longsor terjadi di Jalan Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan telah menemukan 5 orang korban meninggal dunia akibat bencana ini. Polres Belu, Polda Nusa Tenggara Timur perbaiki sejumlah infrastruktur di wilayah perbatasan RI Timor Leste, di antaranya dengan membuatkan sumur bor dan perbaikan jalan yang rusak. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Dade Salampesi kembali menjumpai Anda di Presisi Pagi edisi hari ini, hari Rabu 28 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya hanya untuk Anda. Langsung saja kita mulai Presisi Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, tim gabungan Polri berhasil mengamankan kembali sejumlah tahanan Polsek Tanah Abang yang sempat melarikan diri beberapa waktu lalu. Hingga saat ini masih ada 3 tahanan yang masih menjadi DPO dalam kasus ini. Polsek Metro Tanah Abang bersama Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya berhasil mengamankan kembali 11 dari 14 tahanan Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para tahanan ini ditangkap di beberapa wilayah DKI Jakarta, Tangerang hingga ke Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi mengatakan adanya dugaan kelalaian atas kejadian ini. Total masih ada 3 tahanan yang masih belum diamankan dan masuk ke dalam daftar pencarian orang. Kombes Pol Ade Arisham Indradi juga mengimbau ketiga tahanan tersebut agar kooperatif untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 11 dari 14 tersangka atau tahanan Polsek Tanah Abang itu sudah diamankan kembali. Sudah berhasil diamankan kembali oleh tim gabungan Polsek Tanah Abang, Polres Metro Jakarta Pusat dan Direktorat Reskrim Di sisi lain perlu kami jelaskan bahwa Bapak Kapolda Metro Jaya berkomitmen untuk memproses secara internal. Tim dari Bid Propam Polda Metro Jaya sudah bekerja sejak tersangka melarikan diri untuk memproses dugaan kelalaian, pelanggaran hingga kode etik yang dilakukan oleh petugas kepolisian di sana. Sementara itu, bencana tanah longsor terjadi di Jalan Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pada hari Senin 26 Februari sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Tim SAR gabungan telah menemukan 5 orang korban meninggal dunia akibat bencana ini. Puluhan warga dilaporkan tertimbun longsor. Selain itu, sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 juga ikut tertimbun. Proses pencarian terhadap korban yang tertimbun material longsor dilakukan tim SAR gabungan, Basarnas, BPBD, Luwu, Palopo, TNI, Kepolisian, Tagana, PMI, dan PSC 119 Luwu dan Palopo.
Hingga saat ini tim SAR gabungan telah menemukan 5 orang korban meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor. Basarnas bersama kepolisian akan menurunkan anjing pelacak atau K9 untuk pencarian korban longsor. Penerjunan anjing pelacak ini lantaran tebalnya material longsor yang berupa lumpur atau tanah. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian Jayadi mengatakan pihak Polda Sulsel siap mengerahkan sumber daya yang diperlukan untuk mempercepat proses evakuasi. Mengucapkan belasungkawa kepada korban yang jatuh dari peristiwa tanah longsor di Kecamatan Desa Utara, Kabupaten Luwu. Kemudian yang berikut, saya juga sudah perintahkan Kapolres Luwu untuk segera berkoordinasi dengan instansi terkait manakala dibutuhkan alat-alat berat untuk mitigasi pasca bencana. Di samping itu saya juga sudah merintahkan Kapolres Palopo dan Kapolres Wajo yang terdekat untuk membantu proses mitigasi yang dimaksud. Termasuk juga tentu yang saya monitor ada 4 korban yang tewas. Nah, tentu ini perlu proses identifikasi. Sementara kekuatan yang digunakan untuk mengidentifikasi itu cukup dari Polres, tetapi manakala dibutuhkan dari Polda, ini juga sudah saya sampaikan kepada Dirkrimum untuk mengerahkan unit IDE dan dibutuhkan di Kabupaten Luwu untuk proses identifikasi biasa. Di samping itu rekan-rekan mungkin perlu saya sampaikan cuaca di Makassar atau di Sulawesi Selatan ini sudah mulai ekstrim. Tentu perlu kesiapsiagaan dan ini juga sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran termasuk dari Satbrimob maupun Direktorat Samapta untuk standby siaga bencana baik personil. Kita kembali ke ibu kota. Kasus penemuan mayat wanita di dalam kontrakan di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat mulai terungkap. Polisi masih memeriksa beberapa saksi dan juga menunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit. Kasus penemuan mayat wanita yang diketahui bernama Sumiati, 54 tahun, seorang karyawan konveksi di dalam kontrakan di Jalan Angke Barat, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, mulai terungkap. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengatakan setelah melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP, kepolisian mulai mendapat titik terang. Kasat Reskrim mengatakan berdasarkan dari hasil olah TKP, wanita tersebut diduga dibunuh seseorang. Kasusnya saat ini masih didalami dengan memeriksa beberapa saksi dan juga menunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit. Diberitakan sebelumnya seorang wanita pekerja konveksi Sumiati asal Jawa Tengah ditemukan tewas dengan kondisi membusuk di dalam kontrakannya. Korban saat pertama kali ditemukan posisi tubuh terlentang dan tertutup karpet. Pintu rumah kontrakan terkunci dengan tali dari bagian luar. Pak, itu tadi info dari ketua RT setempat itu saat ditemukan itu mayatnya ini dibalut sama karpet dan pintunya itu diikat sama tali. Itu apakah benar, Pak? Pas pertama kali di keterangan dari saksi demikian, namun kami sudah punya tim yang mengolah TKP, jadi nanti kami akan sampaikan di setelah penyidikan data kami. Jadi korban dibunuh atau gimana tadi? Belum dapat disimpulkan masih dalam penyidikan. Nanti kita menunggu hasil otopsinya. Polisi berhasil menangkap seorang pria terduga pelaku pembunuhan wanita paruh baya yang ditemukan sudah dalam kondisi membusuk di kawasan Tambora, Jakarta Pusat. Saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tambora. Inisial D, 42 tahun, tak bisa berkutik saat ditangkap kepolisian unit reskrim Polsek Tambora di rumah kontrakannya di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Penangkapan terduga pelaku ini hasil dari penyelidikan pihak kepolisian atas kasus penemuan sesosok mayat wanita paruh baya yang sudah membusuk berinisial S di kamar kontrakannya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kapolsek Tambora, Kompol Doni Agung Harvida membenarkan penangkapan ini. Saat ini kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap terduga pelaku. Selain itu, kepolisian juga masih melakukan pendalaman untuk mengetahui hubungan, peran, serta motif dari kasus pembunuhan ini.
Sebelumnya seorang wanita paruh baya asal Kebumen, Jawa Tengah ditemukan tewas dalam kondisi membusuk dan terkunci dari luar di kamar kontrakannya. Jasad korban juga saat pertama ditemukan oleh warga dalam kondisi tertutup karpet. Apa aja dan yang berhasil diamankan dan? Bantal, kemudian ada kain seperti kain batik gitu, kemudian tali rafia yang sebagai untuk menutup pintunya ada diikat dengan tali. Sementara itu Mas. Berarti ada indikasi korban mendapatkan kekerasan seperti itu? Merujuk Untuk ke itu masih dalam penyelidikan dan menunggu hasil dari otopsi. yang ditangkap tadi? Untuk inisialnya D. Sekitar 40-an. Kalau korban itu sendiri? Korban inisialnya? itu sendiri berinisial S, usianya kurang lebih 50-an. Ya. Nanti ya Mas, kita juga masih dalami. Kita ke informasi lain, belasan remaja di Kota Pangkal Pinang diamankan tim Satgas 3 Gakum Operasi Pekat Menumbing 2024 Polda Bangka Belitung pada hari Minggu 25 Februari 2024 dini hari. Para remaja ini diamankan lantaran kedapatan memiliki senjata tajam saat dilakukan penggeledahan di salah satu rumah kontrakan di Desa KC Timur, Kabupaten Bangka. Dalam penggeledahan ini ditemukan 16 macam jenis senjata tajam yang diduga milik para remaja untuk ajang tawuran. Usai diamankan, remaja langsung digelandang ke Mapolda Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh unit Sidik Satgas 3 Gakum di Treskrimum Polda Babel. Selanjutnya ke-17 remaja ini dilakukan pembinaan dengan membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Telah diamankan 17 orang remaja yang terdiri dari putra sebanyak 14 dan putri sebanyak 3 orang. Dari ke-17 tersebut kemudian mereka lagi nongkrong kumpul di sekitaran Taman Dialopa, yaitu di jalur 2 tepatnya depan kontrakan. Pada saat dilakukan pemeriksaan dari anggota tim operasi Pekat Menumbing Polda Kepulauan Bangka Belitung, didapatkan pada saat mereka nongkrong kerumunan di bawah meja itu diketemukan untuk senjata tajam yang terdiri dari celurit, parang, kemudian double stick serta cakram. Dari ke-17 tersebut kemudian diamankan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan. Personel Polres Tangerang Selatan melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah bersama masyarakat di Masjid At-Taqwa, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan pada hari Selasa 27 Februari 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagus Santoso, pejabat utama Polres Tangsel, Kapolsek Pamulang Kompol Gulam Nabi, Ustadz Ahmad Taufik Nur, dan jemaah Masjid At-Taqwa. Selain melaksanakan sholat subuh berjamaah, AKBP Ibnu Bagus Santoso juga mewakafkan Al-Quran kepada pengurus Masjid At-Taqwa. Dalam ceramahnya, Kapolres Tangsel ini juga menyampaikan pesan Kamtipmas dan imbauan kepada warga pasca pemilu agar masing-masing dapat menahan diri, saling menghormati, dan kembali rukun dalam bersosialisasi di lingkungan. Selain itu, AKBP Ibnu Bagus Santoso juga mengimbau untuk meningkatkan siskamling di setiap kampung yang ada di wilayah Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Polres Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung menggelar peringatan Isra Mi'raj di Masjid Rodotul Jannah di Komplek Polres Bangka Selatan. Momentum peringatan Isra Mi'raj diharapkan memberikan keberkahan bagi masyarakat di Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Polres Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung menggelar peringatan Isra Mi'raj untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan personelnya, khususnya yang beragama Islam. Kapolres Bangka Selatan AKBP Trihanto Nugroho mengatakan dalam peringatan Isra Mi'raj kali ini, para personel melaksanakan tradisi nganggung di masjid dan bersolawat bersama. Tradisi nganggung adalah membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah penduduk ke tempat pertemuan besar dengan cara dianggung atau diangkat di punggung.
Kapolres mengungkapkan tradisi nganggung bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan, sekaligus pembinaan mental rohani para personel jajaran Polres Bangka Selatan. AKBP Trihanto berharap momentum peringatan Isra Mi'raj dapat memberikan keberkahan bagi masyarakat di Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Kapolres juga mengingatkan sebagai Muslim, para personel diminta selalu menjaga perilaku dan tindakan saat menjalankan tugas di tengah masyarakat serta dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Polres Bangka Selatan melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj yang sempat tertunda, tapi hari ini alhamdulillah bisa kita laksanakan. Sekaligus kita mengundang dari rekan-rekan dari Kodim dan alhamdulillah berkenan hadir bersama-sama dalam rangka meningkatkan silaturahmi serta niat untuk meningkatkan iman dan takwa sebagai pegangan untuk melaksanakan tugas kenegaraan. Harapannya kegiatan hari ini dapat memotivasi seluruh personel baik TNI dan Polri untuk lebih meningkatkan iman dan takwa, kemudian meningkatkan amal, ibadah serta kebaikan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.